Seperti yang kita ketahui, setiap otot rangka terbuat dari fasikula dan setiap fasikula terbuat dari serat otot yang merupakan sel otot berinti banyak. Di sini kita dapat memperbesar lebih jauh salah satu miofibril yang terjadi dari miofilamen yang tersusun menjadi sarkomer. Dan ini juga adalah salah satu unit kontraktil yang memungkinkan otot dapat melakukan apa yang dilakukan. Sekarang mari kita melihat lebih dekat struktur-strukturnya, karena disinilah semua tindakan terjadi. Melihat sarkomer, kita dapat memberi tabel pada beberapa daerah. Kita dapat melihat pita A yang lebih gelap dan pita I lebih terang, yang sejajar dan menyebabkan munculnya otot rangka yang lurik. Dalam setiap pita A, kita dapat menentukan wilayah yang lebih terang yang disebut zona H. Dan zona H ini terbagi di tengah-tengah oleh sesuatu yang disebut garis M, yang terbuat dari protein yang disebut miosin. Pada pita I juga terbagi di tengah oleh suatu wilayah yang disebut cangkram Z. Kita dapat mengidentifikasi sarkomer individu sebagai bagian dari suatu cangkram Z ke cangkram Z berikutnya. Dan ini adalah unit fungsional otot rangka. Jika kita memperbesar lebih jauh lagi, kita dapat melihat miofilamen yang menyusun wilayah ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya, filamen tebal mengandung miosin dan filamen ini memanjang melintas pita A dan terhubung pada garis M. Filamen tipisnya mengandung aktin yang memanjang melintas pita I dan masuk ke pita A. Ada juga filamen elastis yang terbuat dari titin, terbentang dari cangkram Z hingga filamen tebal, dan kemudian berlanjut bertindak sebagai inti dari filamen tebal. Sekarang mari kita memperbesar lebih jauh lagi kedua jenis filamen utama ini. Miosin adalah protein dengan dua kepala bulat mengarah keluar dan ekor panjang yang berkontribusi pada struktur filamen. Kepala adalah tempat terjadinya sebuah aktivitas karena terdapat tempat peningkatan ATP serta tempat peningkatan aktin. Artinya, disinilah filamen tebal dan tipis akan berinteraksi dengan membuat jembatan silang. Penting untuk diperhatikan, kurangnya kepala miosin di tengah sarkomer sama seperti tidak adanya filamen tipis. Seperti yang telah saya katakan, mereka sebagian besar terbuat dari aktin dan dua filamen aktin akan saling berpaling untuk membentuk tulang punggung filamen tipis. Setiap subunit aktin mempunyai tempat aktif di mana miosin dapat berkaitan dan ketika serabut otot berelaksasi. Serabut otot ini diblok oleh helain tropomyosin yang berbentuk spiral dan juga troponin kompleks globular dari 3 polipeptida, salah satunya berkaitan dengan aktin, satunya berkaitan dengan tropomyosin, dan satunya lagi berkaitan dengan kalsium. Selain itu, kita harus mewaspadai retikulum sarkoplasma, serangkaian tubulus yang mengelilingi setiap miofibril ini mengatur kadar kalsium yang dibutuhkan untuk kontraksi otot, selain penyimpanan dan pelepasan. Struktur ini mencakup tubulus T yang terletak di setiap persimpangan pita A sampai pita I, mengelilingi setiap sarkomer dan membantu sinyal mencapai setiap wilayah sel otot. Sekarang, setelah kita memeriksa setiap komponen struktur, mari kita jelaskan cara kerjanya menggunakan model kontraksi filamen bergeser. Hal ini mengatakan bahwa ketika sistem saraf merangsang serabut otot kepala miosin pada filamen tebal akan berinteraksi dengan tempat peningkatan pada subunit aktin. Perlekatan ini akan membentuk dan pecah beberapa kali seiring dengan filamen tebal yang menarik filamen tipis.
ke arah tengah sarkomer, sehingga menarik cangkram Z menuju garis M. Pita I memendek dan zona H menghilang. Efek keseluruhannya adalah pita A dari sarkomer yang berdekatan menjadi semakin rapat, sehingga seluruh sel otot akan memendek. Ini adalah mekanisme di mana otot berkontak